Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dita Purnansari dengan NIM 1147308 akan menjelaskan terkait dengan pembuatan acara 2 Konflik Usil, yakni pengenalan sistem informasi geografis. Yang pertama, di sini dua aplikasi yang kita gunakan yaitu Archmap dan juga Google Paper. Yang pertama kita akan buka aplikasi Archmap terlebih dahulu, kemudian kita tampilan awal dari aplikasi Archmap-nya. Kemudian kita klikkan New Maps, kemudian My Templates, kemudian Blank Map, kemudian kita klik OK. Nah, sebelum kita memasukkan data atau sebelum kita memasukkan peta, kita klik kanan layers-nya. Kita perlu mengganti dari koordinatnya, koordinat sistemnya. Di mana koordinat sistemnya di sini kita menggunakan BGS 1984 49S karena zona kita adalah zona daerah Kudus, di mana Kudus berada pada zona 49 derajat S. Selanjutnya klik apply, kemudian kita klik OK. Nah, kemudian kita klik kanan pada layers, kemudian kita klik add data. Nah, di sini kita bisa connect to folder kalau misal data yang kita temukan data yang mau kita masukkan tidak ditemukan. Kemudian kita klik action 2, kemudian kita masukkan data administrasi Kabupaten Kudus dengan formasi BG, kemudian kita add. Nah, setelah itu di sini adalah peta JPG yang akan kita registrasi terlebih dahulu. Di mana tahap yang pertama itu kita melakukan registrasi dan juga digitasi dulu. Registrasi yang kita lakukan adalah kita meregistrasi dari koordinat yang ada di kanan atas dan juga kiri bawah. Dengan cara ini adalah koordinat paling pojok kanan atas. Kemudian kita akan melakukan add control points. Kemudian kita klik pada garis yang menyimbolkan pertemuan antara grid X dan juga grid Y. Klik kanan, kemudian kita input X lagi. Di sini kita masukkan koordinat X-nya itu 500,000 dan juga koordinat Y-nya adalah 9264000, kemudian kita klik OK. Nah, selanjutnya kita klik kita registrasi bagian kiri bawah. Kita klik lagi, kemudian kita klik kanan, kemudian kita input X dan Y. Kita masukkan 923, maaf untuk X-nya itu 4700000, kemudian untuk Y-nya itu koordinatnya 9232000. Kemudian kita klik OK. Nah, setelah kita meregistrasi bagian kanan atas dan kiri bawah, kemudian kita klik georeferencing, kemudian kita update georeferencing. Nah, setelah itu tahap registrasi telah selesai. Berikut adalah perubahan data yang dari hasil registrasi yang telah kita lakukan. Nah, selanjutnya kita akan digitasi. Di mana digitasi yang perlu kita lakukan itu yang pertama, digitasi itu berfungsi untuk mengubah data raster ke data vektor. Kemudian yang pertama adalah kita mencari katalog, kemudian kita sambungkan ke folder yang akan kita gunakan. Yaitu misal kita akan mencari folder di praktikum sini ya, kami taruh di praktikum sil. Kemudian kita klik kanan, kemudian kita pencet klik kanan, kemudian new, kemudian kita pilih save file. Nah, di sini kita akan mendigitasi 4 bagian, yaitu ada batas administrasi, ada jalan, ada sungai, dan juga ada titik. Untuk batas administrasi di tulisannya kita ganti poligon, kemudian kita edit untuk koordinat sistemnya menjadi 49S. Kemudian kita klik OK, kemudian kita klik OK. Nah, kita melakukan hal yang sama pada bagian jalan, sungai, dan juga titik. Untuk jalan tulisannya fitur tab-nya kita ganti ke polyline, edit 49S, kemudian kita klik OK, kita klik OK. Kemudian kita tambahkan juga untuk sungai, polyline, kemudian kita widget S 99S, kemudian kita klik OK. Begitupun juga untuk titik. Untuk daftarnya adalah poin, kemudian kita ganti 49S, kita klik OK, kemudian kita klik OK. Nah, setelah itu kita akan memilih batas administrasi untuk wilayah dari Kabupaten Kudus. Di mana pemilihan batas administrasi itu berdasarkan pada 3 wilayah yang berada dalam satu bagian. Ya, seperti itu. Nah, untuk membuat pemilihannya itu saya gunakan bagian sini, yaitu 3 Kecamatan Dawe, Kecamatan Gopong, dan Kecamatan Baik. Caranya kita digitasi batas administrasi terlebih dahulu, kita klik kanan, edit feature, kemudian start editing. Nah, setelah itu di sini kita tunggu. Nah, setelah itu kita cari Trace Features. Kemudian berdasarkan administrasi kita klik polygon. Kemudian kita bisa mulai menitiki daerah-daerah dari batas administrasi yang akan kita digitasi. Apabila kita telah menggunakan 2 kali, maka kita harus mengulanginya lagi. Registrasi dilakukan dengan mengikuti batas administrasi yang akan kita plotting menggunakan features yang tersedia pada Archmap. Kita harus hati-hati karena apabila kita sudah terlanjur memencet 2 kali, maka kita harus mengulanginya. Nah, berikut adalah hasil verifikasi dari batas administrasi yang ada. Kemudian kita ganti warna terlebih dahulu. Kita klik dari kotaknya. Kemudian kita kasihkan color itu color. Kemudian untuk colornya itu kita pilih menjadi mask red. Kemudian kita beri 2. Kemudian kita klik OK. Setelah itu kita klik pada editor. Kemudian kita stop editing dan kita save. Nah, setelah itu kita di sini akan digitasi untuk
bagian sungai dan bagian jalan. Namun sebelumnya kita akan membagi menjadi tiga bagian ini sesuai dengan batasan administrasinya masing-masing. Ya, ini yang kita dengan cara kita klik batas administrasinya, kemudian kita mohon maaf, kita klik kanan dulu, kemudian kita edit feature, start editing. Nah, setelah itu kita klik dari batas administrasinya, kemudian kita cari cut polyline. Kemudian kita tarik dari bagian luar untuk memotong batas administrasi pada tiap peta yang ada. Jika sudah, kemudian kita klik editor, kemudian kita stop editing, kita klik yes. Nah, setelah terbagi menjadi tiga, kita akan mendigitasi dari sungai yang ada. Di mana sungai yang akan kita pilih itu akan ada tiga sungai. Kita dengan cara kita klik kanan pada sungai, edit feature, kita mulai start editing. Untuk sungai kita ganti construction toolsnya menjadi line. Kemudian kita digitasi pada tiap sungai yang ada. Kemudian kita klik pada editor, kemudian stop editing dan save. Begitupun juga untuk jalan. Kemudian kita stop editing. Begitu juga untuk jalan, di sini kita akan meregistrasi juga. Kita klik jalan, kemudian kita edit feature, start editing, kemudian jalan kita pilih, kita masuk ke construction tools, kita pilih yang line. Setelah itu kita cari garisnya. Jika sudah kita klik stop editing, kemudian kita klik yes. Nah, setelah itu kita akan membuka Google Mapper. Nah, kemudian maaf, kita akan ini dulu batas administrasinya, ini adalah batas administrasi kita. Kemudian kita buka Google Mapper, open data files. Nah, di sini kita akan membuka untuk data dinas kita. Data dinas yang kita masukkan adalah data dinas ini. Kita klik kontrol untuk memasukkan semua data dinas yang kita pilih. Kita klik open, kemudian yes to all. Dan di sini prosesnya kita pilih geografi, kemudian WCS-nya kita pilih 84, kemudian di selected to project for all file. Ini kita masukkan. Nah, setelah itu kita akan memasukkan data dari si data administrasi kita. Kita klik open data files, kemudian kita pilih untuk batas administrasi kita, kita taruh di Moments tadi. Nah, berikut adalah batas administrasi dari wilayah kita. Kemudian kita akan klik kanan dari batas admin, zoom to layer. Ini adalah batas administrasi kita. Setelah itu kita akan klik contour. Kemudian di sini untuk kontak optionnya kita pilih objek intervalnya itu pakai 1/2000 dikalikan nilai skala. Nah, untuk peta saya itu memiliki skala pada skala 170.000, yang artinya untuk nilai interval kontur saya itu berada di 85. Sehingga nilainya untuk intervalnya kita masukkan 85 meter.
Setelah itu kita pilih contour bounds, draw a box, kita pilih batas, kita gambar untuk kotakan yang mencakupi dari batas stabilisasi kita, kemudian kita klik OK. Nah, setelah itu kita OK juga. Kita tunggu sampai finding contour segment ini berakhir 100%. Nah, setelah itu, apabila dirasa contour kita sudah cukup, maka kita perlu melakukan generate. Kita pilih export, kemudian sebentar, generate. Kemudian kita pilih layer, kemudian kita export, kemudian kita checklist dari generate itu tadi, kemudian kita klik OK, kita ganti menjadi save file, kemudian kita klik OK, kemudian untuk save file OK, kemudian checklist untuk yang export line. Kemudian kita taruh di kemudian kita klik save, kita klik OK, kemudian kita tunggu, kemudian kita close, kemudian kita pilih no. Nah, setelah itu kita balik lagi ke aplikasi HashMap, kemudian kita klik kanan pada layer, kemudian kita lakukan add data. Kemudian kita pilih contour kudus 385 yang telah kita buat, kemudian kita klik add, kemudian kita close. Kita cek ke batas stabilisasi kita terlebih dahulu. Kemudian di sini kita akan mengubah dari geoprocessing-nya. Kita ubah geoprocessing, kemudian kita klik. Setelah itu kita input untuk si input feature-nya, kita pilih contour kudus. Sebentar. Kemudian pilih features-nya, kita pilih batas administrasi. Mohon maaf. Oke. Mohon maaf untuk batas administrasi, kita harus properties. Karena di sini ada error, kita klik kanan, kemudian kita klik geoprocessing, kita klik, kemudian input features-nya kita pakai contour kudus 385, kemudian sebentar ya, ternyata ada kesalahan. Apa ya? Duh. Baik, selanjutnya untuk keterangan dari jalan sendiri itu kita harus atur jalan arteri, kemudian kita klik, kita edit symbol, mohon maaf kita more colors. Nah, di sini kita pakai RGB, kemudian RGB-nya itu kita masukkan 255, kemudian 102 dan 255. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita klik OK, begitupun juga untuk jalan arteri. Itu jalan arteri itu sama ternyata more colors. Kemudian kita RGB, kemudian 255, kemudian kita klik 102, kemudian kita klik 255 lagi, kita klik OK, kemudian kita klik OK. Untuk jalan lokal color, kemudian untuk RGB-nya ini kita ubah menjadi 255, 255, 255 dan 255. Klik OK, kemudian kita klik OK.
atau 0,0 atau jika ini tidak terjadi kita bisa pakai markawas 00 00 dan 00. Kita klik oke. Ini kita klik oke. Kita pakai putih. Mohon maaf, kita sih pakai putih saja. Dan kita klik oke. Baik, setelah itu untuk titik kita akan juga mengubahnya menjadi titik kanan, klik kanan, kita properties, kemudian kita ubah menjadi dari simbolisnya ini, ubah kategoris, ID-nya kita buat keterangan atau value. Kemudian untuk kantor rumah sakit ini, kantor kecamatan ini, kita klik, kemudian edit simbol, kemudian type-nya itu kita ubah menjadi karakter. Terus untuk font-nya kita ubah menjadi Kiosiana. Kemudian kita size-nya 18. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita cari rumah sakit. Oh, tidak. Oh, maaf sebentar. Selanjutnya, di sini kita mohon maaf ada kesalahan, kita klik lagi kantor kecamatan, kemudian kita edit simbol. Kemudian untuk simbol ini kita buat menjadi karakter marker, kemudian Geosiana, kemudian kita cari untuk kantor kecamatan itu berdasarkan SNI-nya itu yang kiri. Tuh, yang ini. Kemudian kita klik OK, size-nya kita ubah menjadi 18. Oke, begitu juga rumah sakit, kita ubah jadi simbol, sih. Kita ada Geosiana, karakter marker, Geosiana, default, kemudian kita cari rumah sakit. Ini bukan sih? Ya, betul. Ya ini. Ya ini, kemudian kita klik OK, kemudian size-nya kita 18. Oke, begitu juga untuk sekolah. Sekolah kita ini simbol, kemudian simbol ini karakter marker, Geosiana, kemudian sekolah. Kita cari sekolah itu simbolnya ini. Ya ini, terus ini. Sekolah itu yang buku nggak ada ya? Tidak ada Geosiana, yang desa nggak ada guys. Oh ini. Oke, size-nya kita 18. Oke, kemudian kita apply, kemudian kita klik OK. Nah, setelah itu kita akan buka, jadi masuk ke labeling dari delay kontur, kita klik properties, kemudian kita klik label, kemudian label kita ganti menjadi define, label featuresnya kita checklist, kemudian kita ganti ke metode. Oke, udah. Terus SQL-nya kita ganti menjadi K sama dengan Oke, setelah itu kita klik 2 kali, kemudian kita klik OK. Nah, setelah itu kita di sini perlu untuk mengganti dari si label field-nya dengan cara klik simbol, simbol ini ke NR, kemudian kita klik OK, kemudian kita klik menjadi 12. Oke, kemudian kita edit simbol, kemudian kita masuk ke mas, kalau kemudian kita klik OK, kemudian kita klik OK, kemudian kita ubah propertiesnya menjadi groove on the line, kemudian remove, kita klik OK, kemudian kita apply, kita klik OK. Nah, kok di bawahnya gini sih? Kok di bawahnya gini ya? Oke, setelah itu kita pilih yang sungai juga, kita klik kanan, kemudian kita properties, kemudian untuk placement-nya, labels, kita ubah menjadi define, kemudian kita ubah menjadi no expansion. Oke, sungai, placement properties-nya, groove, underline, kemudian kita remove, kita klik OK, apply, OK. Maaf, original ya. Kemudian kita juga pakai yang jalan, kita klik kanan properties. Setelah itu kita labels, kita centang, define, kemudian keterangan, kemudian kita ubah menjadi times new, kemudian 12,
kemudian present properties, curve, underline, kemudian remove, kita klik OK. Apply. Nah, setelah itu kita juga gunakan pada titik properties. Setelah itu kita gunakan label features, define, kemudian kita gunakan PL, keterangan, kemudian ini kita ganti times, kita ganti lagi menjadi 12, kemudian placement propertiesnya, dan untuk placement propertiesnya itu kita checklist, placement, kemudian kita checklist, specification, prefer top center, ya, prefer top center, maaf, backslide. Untuk ininya kita objekkan. Oke. Oke, setelah itu, setelah sudah seperti ini, maka kita file, kita export map, kemudian kita save as, JPG, ya. Save. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah kita menginput dari kontur kudus IKA, kemudian kita lanjut ke geoprocessing, kemudian kita pilih clip untuk memotong dari kontur dari batas administrasi kita. Info feature-nya kita masukkan menjadi kontur kudus, kemudian fill feature-nya kita masukkan sebagai batas administrasi, kemudian kita klik OK. Kita tunggu sampai pemotongan kontur telah selesai. Oke, setelah itu kita checklist dari kontur kudus yang ini, kemudian kita pindahkan ke bawah. Kemudian kita selanjutnya kita klik kanan dari klik kontur. Maaf. Kita klik kanan di kontur kudusnya, kemudian kita nyadip, kemudian kita open attribute table. Nah, di sini kita akan kita akan membuat sebuah tabel yang baru dengan cara klik dari table option, kemudian kita klik kanan, kemudian kita pencet add fields. Add field ini kita ganti sebagai ika, sort integer, kita tetap sort integer, kemudian kita klik OK. Oke, sebelumnya terus kita klik kanan pada sebelum kita membuat ikannya, kita harus menghapus method dalam elevasi ini dengan cara klik kanan, kemudian kita fill calculator, kemudian kita ubah parselnya menjadi Python, tabnya ganti string, kita klik di elevation, kemudian kita cari place. Kemudian untuk di dalamnya itu kita kasih petik 2 spasi m titik 2 koma titik 2, kemudian kita klik OK. Nah, setelah di elevasi ini penghilangan method dalam elevasi, maka kita akan melakukan perhitungan pada ika dengan cara fill calculator, kemudian kita ubah parselnya menjadi vdiscrete, kemudian kita masukkan elevation, kita hapus dulu, kemudian kita ubah elevation, kemudian kita kita tulis lagi bahwa rumusnya itu spasi MOD spasi ika sekarang ika saya adalah 85, maka 340 sama dengan 0. Kemudian kita klik OK. Nah, setelah itu kita keluar, bisa kita silang untuk open attribute table-nya. Kemudian batas administrasi kita klik kanan untuk yang administrasi kudus, kemudian kita open attribute table, kemudian nah di sini kita harus menambahkan juga untuk fields-nya, kita add fields, kemudian kita ubah menjadi penggunaan lahan. Untuk tab-nya tetap sort integer, kemudian kita klik OK. Oke. Klik OK. Nah, kemudian di sini kita akan maaf, ada kesalahan. Kita hapus dulu, guys. Kita klik kanan, add fields, dan untuk tab-nya kita ubah ke teks. Oke. Nah, setelah itu kita akan edit features. Kita akan hapus dulu. Kemudian kita pencet batas administrasi edit features, start editing. Setelah itu kita klik continue. Kemudian kita klik kolom. Tulis panel, continue. Kemudian kita klik kolom, tulis panel. Salah. Kemudian tabun. Kemudian kita klik OK. Setelah itu bisa kita silang lagi. Kemudian untuk editor kita cari stop editing. Yes. Ya. Setelah itu kita cari yang jalan. Untuk tab kita ubah menjadi teks, kemudian kita klik OK.
Kemudian kita hapus lagi, kita keluarkan lagi. Kemudian kita klik kanan, klik start editing. Oke, continue. Kemudian kita klik kanan, maaf, kita klik kanan, open attribute table, jangan. Kemudian kita klik keluar, kita silang lagi, kemudian kita klik start editing dan yes. Nah, setelah itu begitu juga untuk yang sungai, kita cari edit feature, start editing, kemudian kita klik continue. Nah, setelah itu kita klik kanan, open attribute tables, kemudian kita tambahkan text fields. Oh, maaf, kita start editing dulu. Kita klik kanan, kita open attribute table, kita klik add fields, kemudian kita tambah keterangan juga. Tabnya kita ubah menjadi text, maaf text. Kita klik OK, kemudian kita silang, kita klik lagi, kita start editing, OK, continue, kemudian kita sungai, open attribute, kita tulis ini, sungai, 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 dan sungai. Kemudian kita silang, kita klik stop editing. Yes. Itu juga untuk yang titik. Yang tabnya juga yang text. Kita silang, kemudian kita start editing. Oke, continue. Kita klik kanan, kita open attribute, kemudian kita klik ininya menjadi rumah sakit, sekolah, dan kantor, kecamatan. Kita close, kemudian kita edit stop editing. Yes. Nah, setelah itu kita pencet di kontur kudus ini, kemudian kita klik properties. Setelah itu untuk simbologinya itu kita pakai yang kategoris, kemudian kita value filenya kita ganti IK, kemudian kita add all value, kemudian yang ini kita buat jadi electron cool. Kemudian untuk yang IK kita kasih juga. Kita juga yang ini kita gantikan electron cool W1. Oke. Apply dan oke. Kita hapus dulu kali ya beta administrasinya. Wow, amazing. Kemudian setelah itu kita klik yang sungai. Yang sungai. Kemudian batas administrasi dulu. Batas administrasi terlebih dahulu, klik kanan, kemudian kita properties, kemudian di properties ini simbologinya kita ganti kategoris, kemudian unique value-nya kita PL, add all values. Nah, untuk kebun kita sesuaikan, jadi untuk kebun itu kita cari kebun. Kita klik, kemudian outline no color, outline width-nya kita ubah menjadi 0, oke, begitu pun juga ladang kita ubah menjadi tegalan. Outline corner no color, 0,6. Klik oke, kemudian untuk sawah ada hujan, kita masukkan sawah. Kita klik no color, kemudian untuk ininya ubah menjadi unit 1 meter. Kemudian kita klik apply, kemudian kita klik oke. Setelah itu kita di sini mau mengubah yang jalan. Cara sungai dulu aja, klik kanan. Ya. Klik kanan, kemudian properties, simbologi, nice. Simbologi kategori, kemudian keterangan add all value dulu. Sungainya kita pilih warna, kita pilih ganti simbol, kemudian color, more colors. Nah, di sini kita ubah menjadi RGB dengan tadinya adalah 0. Kemudian untuk mohon maaf silahkan. RGB 0, kemudian untuk G-nya itu 255 dan B-nya 255. Klik OK, kemudian ketebalannya kita kasih 1, kemudian kita klik OK, apply, OK. Wow. Begitupun juga untuk jalan, kita klik kanan jalannya, kemudian kita klik properties, kemudian bisa kita ubah simbologi, kategoris, kita berikan keterangan, add all values. Setelah itu jalan arteri. Untuk jalan arteri itu kita pakainya yang ini,